Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pendidikan, sobat BPMP Provinsi Bengkulu. Saya sudah berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko. Saya sudah bersama dengan Bapak Hairan Zar, SE, di mana beliau adalah selaku Kasih Kurikulum SD dan SMP yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko. Juga di sebelah saya sudah ada Pak Ari Fajar Yulianto SAP. Beliau merupakan Helpdesk pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Pagi ini dalam rangka pelaksanaan gladi bersih ANBK tahun 2023, di mana hasil ANBK kita ini merupakan data bagi kita untuk menyusun perencanaan terkait dengan pelaksanaan gladi bersih yang dilaksanakan pada rentang tanggal 11 sampai dengan tanggal 14. Bagaimana pelaksanaannya, apa kendalanya, dan seperti apa proses pelaksanaan ANBK pada saat dataran gladi bersih ini. Kepada saya ke Pak Hairan dulu, Mas Ari, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pelaksanaan gladi bersih ANBK tahun 2023? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairan Zar, Sarjana Ekonomi, Kasih Kurikulum SD dan SMP, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko. Kami sudah bersama dengan pihak BPMP gladi bersih ANBK tahun 2023, dan alhamdulillah sampai pelaksanaannya kami tidak menemukan apa-apa dan tetap berjalan dengan lancar, semua proses tetap diakui. Harapannya nanti di pelaksanaannya ANBK tanggal 18 sampai 21 bisa berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kendala yang berarti. Semoga ANBK ini dapat jalan lancar seperti yang diharapkan. Terima kasih Bapak. Jadi pada saat gladi bersih tidak ditemukan kendala yang berarti Bapak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mungkin menyangkut kepada seorang Mas Ari ini, yang memang ini kalau saya lihat sebagai helpdesk atau pusat informasi terkait dengan ANBK yang ada di Kabupaten Mukomuko. Kepada Mas Ari, bagaimana Mas Ari ketika pihak sekolah atau satuan pendidikan mempunyai masalah, dan apa saja yang sudah sosialisasikan Mas Ari berikan terhadap para doktor dan teknisi di sekolah sehingga proses pelaksanaan ANBK ini bisa berjalan dengan lancar? Monggo Mas Ari. Terkait dengan persiapan maupun apa yang sudah kami lakukan dari tim helpdesk, itu yang pertama kami melakukan dulu pendataan awal terkait dengan peserta didik sampling, mau di bidang apapun, mau jenjang SD, SMP, tetap kita lakukan sampling, pendataan awal. Apabila ada hal-hal yang kurang atau tidak pas, kita coba koordinasikan baik dengan tim dari helpdesk provinsi maupun helpdesk pusat. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pelatihan atau sosialisasi, kemarin tanggal 4 September kami sudah melaksanakan sosialisasi baik kepada kepala sekolah maupun dengan tim teknis dari sekolah. Tim teknis dari sekolah itu terdiri dari dokter maupun teknisi. Itu yang selanjutnya. Terus ada penyiapan VHD yang sudah kami siapkan dari tim helpdesk untuk sekolah-sekolah yang melaksanakan ANBK untuk jenjang SMP yang melaksanakannya semi online. Jadi sudah kami bagikan dan alhamdulillah tidak ada kendala. Meskipun ya namanya perjalanan pasti ada lika-likunya, entah itu jaringannya mati lampu dan sebagainya. Alhamdulillah tidak terlalu berarti, dan mungkin nantinya akan ada, dan kami sudah menyiapkan surat untuk ke pihak-pihak terkait, baik itu Telkom selaku penyedia jaringan maupun PLN. Jadi artinya untuk mendukung pelaksanaan ANBK ini,
kepada pihak-pihak terkait juga sudah diadakan komunikasi, Pak. Sudah. Kita sudah berkomunikasi baik melalui surat maupun mungkin melalui Chat. jalur komunikasi yang lainnya. Dan harapan kita memang seluruh komponen dalam pelaksanaan ANBK ini dapat mendukung sehingga proses ANBK nanti akan berjalan dengan lancar. Kemudian Mas Ali, ini kalau saya lihat ada beberapa metode ya yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, baik itu metode online maupun semi online. Kenapa hal ini bisa terjadi dan apakah dukungan fasilitas sehingga terjadi dua metode? Itu terkait dengan metode pelaksanaan, kami sampaikan bahwa itu mutlak pilihan di sekolah masing-masing. Ada yang tahun sebelumnya itu menggunakan semi online, tahun ini beralih ke online. Ada juga yang dari online ke semi online. Jadi dinamis, kami tidak ada paksaan harus semi dan harus online, tidak. Cuman khusus untuk yang online itu apabila sekolah tersebut memperoleh bantuan yang berupa Chromebook. Oh, itu Mas. Terima kasih Mas Ari ya. Mungkin saya ke Pak Hairanzar SE. Ini terkait dengan rapot pendidikan. Bagaimana dari pihak Dinas Pendidikan mengharapkan kepada satuan pendidikan, Pak? Apa saja yang diharapkan dari ANBK tahun sebelumnya dengan tahun ini sehingga menghasilkan mutu yang lebih baik? Silakan Pak. Baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moko mengharapkan proses ANBK ini berjalan dengan lancar, baik dalam proses maupun hasil. Kami mengharapkan hasilnya nanti meningkatkan mutu, kualitas rapot pendidikan kita untuk perencanaan berbasis data sekolah berikutnya. Terima kasih Pak. Juga terkait dengan bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan yang ada di kabupaten kita, sehingga Kabupaten Moko ini bisa menjadi salah satu kabupaten percontohan khususnya di Provinsi Bengkulu dan lebih besar lagi mungkin di nasional. Amin. Mungkin Amin, ya demikian kita harapan kita sebagai kita meneruskan untuk cita-cita negeri ini sehingga menghasilkan anak-anak bangsa yang berpotensial sebagai generasi berikutnya. Demikian Sobat BPNP Provinsi Bengkulu, wawancara saya bersama dengan Pak Hairan selaku Kasih Kurikulum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moko. Juga saya sudah mengucapkan terima kasih kepada Mas Ari Fajar Yuliantoro SAP yang mungkin kerjanya agak ekstra bagaimana untuk melancarkan proses pelaksanaan ANBK yang ada di Kabupaten Moko. Harapan kami HP-nya tetap standby Mas Hari karena tidak mungkin 24 jam. 24 jam, Mbak. Pertanyaan yang masuk terkait dengan pelaksanaan ANBK apalagi mendekati hari H. Sampai jumpa lagi di channel Sobat BPNP selanjutnya.